Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita itu merupakan berkat anugerah ya. Hari ini kita bisa membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Kita juga bisa memuji Tuhan. Itu adalah suatu anugerah, dan kiranya semakin hari kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berakar dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat tujuan kita hanya satu, bertemu dengan Tuhan, ke surga nantinya, tidak ada yang lainnya. Mari kita saling dukung, saling support, saling bantu untuk tujuan kita yang sama itu. Apapun yang kita lakukan, ingat bahwa dari dahulu ya, sejak zaman kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tuhan selalu berbicara kepada orang-orang yang mencintainya. Ada sebutan nabi, ada sebutan rasul. Itu karena orang-orang tersebut mau mendengarkan yang Tuhan katakan, mau mencintai Tuhan melebihi mereka mencintai dunia. Maka ada sebutan nabi, rasul, atau apapun. Amin ya. Dan kiranya yang Tuhan lakukan itu 2000 tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun sebelumnya, dan di masa kita sekarang Tuhan juga melakukannya, yaitu kepada saya melalui 3 pendeta besar yang sudah terbukti kredibilitasnya, seperti almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari gereja Tiberias, Pastor Samson Dabas dari gereja di Nigeria, dan Pastor Yosef ya dari negara India. Beliau-beliau ini dipakai Tuhan, dan beliau menubatkan satu orang yang sama, yaitu saya, dengan di mana nubuatannya itu garis besarnya sama. Amin ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu memakai orang-orang yang mencintai Dia, yang mau mencintai Tuhannya melebihi mencintai dunia ini. Maka disebutlah rasul, nabi, atau apapun itu. Mereka dipakai Tuhan dengan tanda-tanda yang jelas, di mana manusia lain bisa melihat tanda-tanda itu. Tuhan memperjelas. Makanya manusia lain bisa menyebut dia rasul, bisa menyebut dia nabi. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sejak semula, sebelum dipakai Tuhan atau sebelum dideklarasikan Tuhan di depan manusia, mereka orang-orang yang mau mencintai Tuhan, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melebihi dunia. Jadi kalau orang-orang ini, yang orang dunia sebutnya rasul, nabi, atau apapun sebutannya ini, saat mereka mendapatkan pilihan ya, apakah melakukan kehendak manusia atau kehendaknya Tuhan, mereka dipastikan memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Makanya para rasul, para nabi sejak zaman dulu tuh seringnya disiksa, dibunuh, dibakar, digoreng, apapun dilakukan. Tuhan juga mengatakan, nabi-nabiku semuanya disiksa oleh manusia. Karena apa? Karena mereka mencintai Tuhannya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Jadi saat dia mendapatkan sengsara di dunia, dia tidak menyangkal imannya. Maka Tuhan mendeklarasikan mereka di depan manusia agar manusia lain melihat. Amin ya. Jadi saat Tuhan memakai seseorang, seperti di zaman kita, Tuhan memakai seseorang yang bahkan belum mengenal dia sebelumnya, memeluk agama lain, tetapi hidup beliau, yaitu yang ada di Indonesia, yaitu almarhum pendeta Yesaya Pariaji, beliau sering bersaksi bahwa beliau itu melakukan apapun dengan segala kejujuran. Bahkan beliau bercita-cita mau mencari Tuhan, umur 50 mau bertapa. Kita sering mendengar yang pernah ke gereja Tiberias pasti sering mendengar beliau bersaksi seperti itu. Beliau mencari Tuhan melebihi beliau mencari apa yang ada di dunia. Itu bisa dipakai Tuhan, padahal beliau belum mengenal Tuhan Yesus sebelumnya. Jadi kita tahu ya, orang-orang yang dunia sebut rasul, nabi, itu orang-orang yang mencintai Tuhannya melebihi
mencintai dunia. Jadi saat dikasih pilihan antara Tuhan atau kenikmatan dunia sesaat, mereka pasti lebih mementingkan Tuhan. Bahkan saat disiksa pun kita tahu para rasul, mereka kebanyakan dibunuh, digoreng, dibakar, dirajam. Itu di perjanjian lama juga seperti itu. Bahkan Tuhan sampai mengatakan nabi-nabiku disiksa oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Tuhan sendiri mengatakan seperti itu. Amin ya. Jadi kita di sini mari kita saling support, saling bantu, saling dukung untuk bisa memberi pengertian ini kepada anak-anak kita nantinya. Tuhan mau semua orang itu dilingkupi Roh Kudus seperti zaman perjanjian gereja mula-mula ya, dimana kita tahu saat Petrus berkhotbah 3.000 orang mendapatkan lawatan Roh Kudus. Tuhan itu rindu untuk memakai semua orang, tetapi kita beri pengertian ini. Amin ya. Semua orang yang dipakai Tuhan itu orang-orang yang lebih mendahulukan Tuhan daripada dunia. Amin ya. Bahkan Tuhan memakai seseorang yang bahkan tidak mengenal Tuhan Yesus sebelumnya, seperti almarhum pendeta Yesaya Pariaji, karena beliau lebih mementingkan Tuhan daripada dunia. Jadi kita bisa mengerti ini. Jadi kita bisa ajarkan. Setiap orang itu Tuhan rindu untuk memakai. Amin ya. Setiap orang itu spesial di mata Tuhan sebenarnya. Tetapi dosa-dosalah yang dimana manusia mementingkan dunia sehingga mengorbankan Tuhan, yang membuat jarak antara Allah dengan manusia. Dosa itulah yang membuat Allah tidak bisa memandang manusia, sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir di dunia untuk menjadi jembatan itu. Amin ya. Jadi kita bisa mengerti ini. Semua orang itu maunya Tuhan itu dipakai semuanya. Tetapi dosa-dosalah yang merintangi itu. Amin ya. Mari kita saling dukung, saling support, saling bantu. Walaupun saat ini banyak orang sudah mengenal Tuhan, tetapi Tuhan sampai kehabisan orang, sampai memakai seseorang yang bahkan tidak mengenal Tuhan Yesus sebelumnya. Amin ya. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dunia hanya sementara, hanya sekelebat mata. Lebih pentingkan apa yang ada dalam Alkitab ini, kehendak Tuhan. Mari kita saling dukung, saling support, saling bantu, agar saat kesudahannya masih didapati banyak iman. Setiap orang berharga. Setiap orang kita tahu semuanya ada dosa. Makanya Tuhan Yesus sampai datang ke dunia untuk menyelamatkan. Amin ya. Jangan saling menghakimi, tapi mari saling menyelamatkan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang ditolak oleh Tuhan pastinya. Tetapi banyak orang di dunia ini yang begitu mengeraskan hati sehingga lebih memilih untuk melakukan dosa untuk mencapai keinginannya, lebih mementingkan dunia. Amin ya. Karena apa? Orang-orang seperti itu biasanya melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan nubuatan Tuhan pun mereka lawan. Karena mereka memiliki pengertian sendiri yang mereka sangka benar. Mereka belum berserah kepada Tuhan. Mereka tidak mengizinkan Tuhan berbicara, sehingga mengeraskan hati. Sehingga efeknya pun pasti ada. Karena Tuhan itu kan adil. Tuhan itu melakukan apa yang benar untuk kebaikan dunia. Sehingga saat-saat ada dosa atau kesalahan, setiap manusia pasti akan mendapatkan apa yang dia tabur. Tuhan pasti ada baik kebaikan yang dia berikan, di mana Tuhan pasti membalas semua kebaikan. Kita tahu ada ayatnya di sini. Juga Tuhan akan membalaskan setiap kejahatan. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan itu akan menghakimi setiap dosa manusia, bahkan sampai apapun yang dalam pikiran manusia yang tidak diketahui manusia lain, yang ada di kegelapan, Tuhan bilang.
Jadi rancangan-rancangan jahat yang ada di dalam hati atau pikiran manusia yang belum dilakukannya pun, itu nanti akan semuanya akan diperlihatkan Tuhan. Seperti itu. Bahkan rancangan-rancangan yang ada di hati atau pikiran manusia. Makanya kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Jaga hati kita. Karena Tuhan berkata, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin ya. Jangan ada rancangan jahat. Jangan ada keinginan jahat atau apapun. Karena disitulah terpancar kehidupan. Dari situlah Roh Kudus bisa terpancar. Disitulah tempat Tuhan Yesus ada. Amin ya. Jadi kita bisa mengerti apapun yang ada di dunia ini. Apapun yang kita lakukan, mari kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Karena itu saja tujuan kita bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di Filipi ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Di sini diberi judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, dan semuanya untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin ya. Kita tahu bahwa kita melakukan segala sesuatu di dunia ini semuanya untuk memuji Allah, untuk kemuliaan Allah. Amin ya. Agar dunia tahu itu. Amin ya, bahwa Allah itu nyata, Bapa itu benar-benar nyata. Amin ya. Jangan biarkan Lucifer atau segala-segala hal yang bukan dari Allah itu menguasai dunia.
menguasai diri kita. Amin ya. Jadi diperlukannya ini ya, supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan renungkan perikop ini ya, ayat demi ayat. Dikatakan di ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dikatakan di sini bahwa dalam Yesus itu ada nasihat. Amin ya. Dalam Yesus, dalam Kristus Tuhan Yesus kita itu ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus itu ada itu semuanya. Amin ya. Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Dan di dalam Kristus itu ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita. Dikatakan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kita diminta untuk hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi kita diminta untuk sehati sepikir. Ada kesatuan hati, ada satu pemikiran. Amin ya. Jadi kita harus sehati, yaitu apa? Dalam Kristus. Sepemikiran dalam Kristus. Semuanya untuk kemuliaan Bapa, untuk kemuliaan Allah. Kita harus sehati dan sepikir mengenai itu. Dikatakan juga dalam satu kasih. Kita dalam satu kasih yang sama. Yaitu apa? Kasih Kristus yang merupakan jembatan kita dengan Allah. Dan kiranya kita mengetahui itu sehingga apapun yang kita lakukan semuanya untuk puji-pujian bagi Allah dan untuk kemuliaan Allah. Amin ya. Satu jiwa, dikatakan satu jiwa. Kita satu jiwa dalam Kristus. Satu tujuan. Tujuan kita itu hanya untuk puji-pujian bagi Allah, kemuliaan bagi Allah. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi dalam Kristus itu tidak ada mencari kepentingan sendiri, tidak ada dikatakan di sini puji-pujian yang sia-sia. Amin ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi di sini dikatakan hendaklah setiap orang itu menganggap orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Amin ya. Sehingga tidak ada iri atau dengki di hati manusia. Kenapa? Karena Tuhan saja mengatakan lebih utamakanlah orang lain. Amin ya. Untuk bisa satu hati, satu jiwa itu memang perlu seperti itu. Tidak ada keegoisan. Amin ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ini yang diajarkan Tuhan. Jadi setiap orang itu seharusnya tidak menganggap kepentingannya itu yang paling penting, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain juga. Amin ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dalam dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita, perasaan kita harus sama seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus seperti itu. Tuhan Yesus itu mementingkan orang lain. Tuhan Yesus itu menaruh kasih. Jadi perasaan kita, pikiran kita,
dalam hidup kita itu sama dengan apa yang ada di dalam Kristus. Karena semua yang kita bicarakan tadi, yaitu penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan, semuanya ada dalam Kristus. Dan kita harus menaruh pikiran hati kita tuh sama seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena kita mencontoh Tuhan Yesus. Amin ya. Puji Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus serupa dengan Allah. Kita tahu Tuhan Yesus adalah bagian dari diri Allah sendiri. Roh Kudus ditaruh di dalam kandungan Maria. Kita tahu Roh Kudus adalah bagian dari diri Allah sendiri. Tuhan Yesus itu setara dengan Allah. Karena apa? Tuhan Yesus itu roh dari Allah sendiri. Tetapi tidak menganggap itu harus dikatakan di sini, menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus sampai rela memberikan nyawanya. Amin ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin ya. Walaupun Tuhan Yesus itu adalah bagian dari diri Allah sendiri, Roh Kudus yang ditaruh dalam kandungan Maria, Tuhan Yesus rela menjadi manusia, rela memberikan nyawanya, rela datang ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, menjadi sama seperti manusia, merasakan kesakitan yang sama, merasakan lapar yang sama, haus yang sama. Dikatakan di sini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin ya. Ini yang dilakukan Tuhan, yang merupakan bagian dari diri Allah sendiri. Tuhan Yesus dikatakan setara dengan Allah karena Tuhan Yesus adalah bagian dari diri Allah sendiri. Roh Kudus yang bagian dari diri Allah sendiri itu ditaruh dalam kandungan seorang perawan yang bernama Maria. Allah sampai mengirimkan anaknya yang tunggal, karena Allah hanya menaruh satu kali Roh Kudus bagian dari dirinya sendiri hanya ke dalam diri Maria, maka dikatakan anak satu-satunya. Amin ya. Dikatakan di ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi hamba, mengambil rupa seperti manusia, bahkan sampai rela disalib. Kita tahu kesakitan yang dialami Tuhan Yesus. Setiap cambukan yang ada di diri Tuhan Yesus itu saat ditarik, dagingnya itu ikut tertarik. Sampai dikatakan rupa Tuhan Yesus bukan seperti rupa manusia lagi, karena setiap kulit itu tercabut. Makanya karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, Allah meninggikan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh karena itu, Allah meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Hanya Tuhan Yesus hanyalah satu-satunya jalan menuju Allah, menuju Bapa. Amin ya. Karena apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus saat ada di dunia. Amin ya. Supaya dalam nama Yesus berlekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Allah mau semua yang ada di bumi itu bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus.
Karena apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus sebelumnya. Makanya Allah meninggikan Tuhan Yesus di atas nama segala nama. Karena Allah mau setiap lutut, dikatakan di sini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi Allah mau yang ada di atas langit, yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut di atas Tuhan Yesus. Bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus, maaf. Karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan selama di bumi. Bahkan rela memberikan nyawanya. Oleh karena itu Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus, mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan Allah mau yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin ya. Dan Allah mau, dikatakan di sini, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan semuanya itu lagi-lagi untuk apa? Untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin ya. Jadi kita tahu kenapa Allah sangat mencintai Tuhan Yesus, sangat meninggikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke bumi, mengosongkan dirinya, rela menjadi hamba sebagai rupa manusia. Bahkan kemudian ketika ini ya berada di muka bumi ini, Tuhan Yesus itu hanya melakukan satu misi, yaitu memperkatakan apa yang segala didengar Tuhan Yesus dari Bapa, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tetapi oleh karena itu, karena melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atau kehendak Bapa, Tuhan Yesus sampai disalib. Amin ya. Tetapi karena semua itu, Allah meninggikan Tuhan Yesus, mengaruniakan nama di atas segala nama. Amin ya. Semuanya itu dilakukan Allah supaya segala yang ada di langit, di bumi ataupun di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Dan kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Amin ya. Jadi mari kita saling bantu, saling dukung, saling support untuk tujuan yang sama. Seperti Tuhan Yesus harusnya ya. Tujuan kita yaitu semuanya untuk kemuliaan, untuk puji-pujian bagi Allah Bapa. Agar dunia tahu bahwa Tuhan Yesus itu nyata, Allah Bapa itu nyata. Bahkan untuk menyelamatkan manusia, Allah itu mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke atas bumi untuk menyelamatkan manusia. Amin ya. Setiap manusia itu berharga. Kita tahu satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Jadi mari kita saling dukung, saling support untuk bersaksi, berfirman. Tugas kita itu hanya bersaksi, berfirman. Dan setiap orang yang mendengar ini, kiranya didapati iman ya. Kita taruh setiap benih firman ini di hati semua orang, agar ada iman di hati semua manusia. Sehingga saat mereka mengalami sesuatu, mereka tahu kemana larinya nantinya. Karena Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Larilah ke orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Amin ya. Dan kita berharap setiap orang tahu itu, bahwa manusia itu semuanya berharga. Semuanya berharga, tidak ada yang tidak berharga. Semuanya mau diselamatkan Tuhan Yesus. Tetapi ada orang-orang yang mengeraskan hatinya. Saat bertemu Tuhan Yesus pun 2000 tahun yang lalu, banyak orang yang mengeraskan hatinya, bahkan sampai menyalib Tuhan Yesus. Seperti itu keadaannya. Tetapi kita harus tetap mengabarkan Injil ini, harus tetap bersaksi. Karena kita jangan sampai berhenti berharap. Ya, amin ya. Jangan pernah berhenti berharap bahwa semua orang itu seharusnya bisa diselamatkan. Kita harus berharap seperti itu. Biar Allah, nama Allah itu mendapatkan puji-pujian dan kemuliaan.
Agar setiap orang tahu Allah Bapa Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, benar-benar ada, masih berbicara. Bahkan untuk menyelamatkan manusia itu berbicara langsung kepada manusia. Itu Allah kita itu Allah kita tuh hidup, masih berbicara kepada manusia. Dan kita berharap sampai kesudahannya Allah itu berbicara terus sama manusia. Makanya kita lakukan tugas kita, bersaksi, berfirman. Kita taruh benih-benih iman ini di hati semua orang. Amin ya. Dan selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Karena apa? Hanya Tuhan, hanya Allah, hanya Roh Kudus yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Yang bisa mengubah hati manusia. Tugas kita hanya berfirman, bersaksi, mencari Tuhan di mana. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua pertolongan-Mu, untuk setiap hal yang Kau lakukan dalam hidup kami semuanya Tuhan. Kau begitu baik, Kau benar-benar juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sakit, berikan kesembuhan-Mu, berikan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya Yesus. Dan setiap apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami Tuhan yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan dan usaha. Beri kami semua pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami semuanya, yang dapat menjadi berkat bagi kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami saat ini yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan. Beri kami semua pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau ya Tuhan, yang mencintai kami, keluarga kami seperti Dia mencintai Kau. Dan berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, anak cucu yang mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya, anak cucu yang mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya Tuhan, dan siapapun yang ada dalam hidupnya seperti Dia mencintai Kau. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup. Beri kami jalan keluar-Mu, penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah yang daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu, kebenaran-Mu, pembelaan-Mu menyertai hidup kami selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.